070113825300201, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Ian Anggraini, SIP, MSI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi administrasi dan publik, serta paradigma administrasi, dan yang terakhir adalah teori kontemporer. Saya akan menjelaskan definisi administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Latin ad yang artinya intensif dan ministrit yang artinya melayani. Lalu secara harfiah berarti melayani secara intensif. Dan publik adalah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan paradigma administrasi publik. Paradigma pertama, dikotomi politik administrasi, mulai dari 1900 hingga 1926. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi, mulai dari 1927 hingga 1937. Paradigma ketiga, yaitu administrasi sebagai ilmu politik, dimulai dari 1950 hingga 1970. Paradigma keempat, administrasi sebagai ilmu administrasi, mulai dari 1956 hingga 1970. Yang terakhir, paradigma kelima, administrasi sebagai administrasi publik, yaitu mulai dari 1970 hingga sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, teori kontemporer. Secara umum, teori kontemporer adalah pendekatan modern yang dinamis, fokus pada kolaborasi, partisipasi warga, efisiensi berbasis hasil, dan inovasi teknologi untuk menghadapi kompleksitas global. Lalu, governance, konsep tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak sektor. Tidak hanya pemerintahan, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sipil. Pemerintahan berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah publik. Selanjutnya ada New Public Management, yaitu menghadapi prinsip manajemen sektor swasta ke sektor publik dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, kinerja, dan orientasi hasil. Pemerintahan hanya dipandang sebagai organisasi yang dikelola secara profesional. Lalu ada New Public Service yang dikembangkan oleh Den Hart, menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik adalah melayani warga negara, bukan sekadar memenuhi kepuasan pelanggan. Lalu ada yang namanya teori kritis, yaitu berfokus pada analisis dan kritis terhadap praktik administrasi publik yang tidak adil, menindas, atau bias kekuasaan, serta mendorong transformasi sosial menuju keadilan dan kesetaraan. Salah satu teori kontemporer dalam administrasi publik adalah repenting governance, yaitu ruang lingkup yang mentransportasikan birokrasi publik tradisional menjadi pemerintahan yang lebih wirausaha. Yang kedua, yaitu public value, adalah ruang lingkup yang ada juga public value. Public value adalah ruang lingkup yang nilai publiknya tidak diproduksi pemerintah seharian, tetapi diciptakan bersama pengguna layanan dan sektor lain. Lalu, teori kontemporer yang terakhir adalah collaborate governance, adalah ruang lingkup tata kelola publik yang dibangun melalui jaringan kolaboratif di mana berbagai aktor saling bergantung dan bekerja sama menciptakan nilai publik. Sekian penjelasan dari saya, Miss Anggraini. Bye-bye.